aku tidak marah sedikit pun kepada Allah. Yang Allah lakukan kepadaku semuanya baik. Kemudian beliau tiba di pemakaman orang-orang musyrik. Kemudian berkata, orang-orang itu telah melewatkan kebaikan yang banyak. Dalam sebuah riwayat disebutkan khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Yang beliau SAW kemudian ucapkan 3 kali. Orang itu ya menunjuk ke pemakaman telah meninggalkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kemudian setelah itu beliau tiba di pemakaman kaum muslimin. Kemudian Rasulullah mengatakan orang-orang ini telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan juga diucapkan 3 kali oleh Rasulullah. Nah, jadi ketika melintasi pemakaman orang-orang musyrik, beliau mengatakan orang-orang ini telah meninggalkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Tapi ketika melintasi pemakaman orang muslim, beliau mengatakan orang-orang ini telah mendapatkan kebaikan yang banyak. 3 kali diucapkan masing-masing. Kemudian setelah itu berjalan mengikuti Nabi SAW, tiba-tiba pendengarannya tertuju pada satu arah. Dan ternyata beliau melihat seorang laki-laki yang berjalan di antara kuburan dengan mengenakan sepasang terompah. Ya. Maka beliau bersabda, wahai yang memakai sepasang terompah, celaka kamu, lepaskan sepasang terompahmu itu. Maka orang itu pun berbalik menatap ke arah Rasulullah. Dan ketika itu dia mengenali Rasulullah, maka dia pun bersegera untuk melepaskan sepasang terompahnya dan melemparkannya. Terompah di sini maksudnya apa ini? Sandal. Ya, itu sandal. Maka sunnahnya kalau masuk ke pemakaman itu sandal itu dilepas. Ya. Nah, hadis ini menjadi salah satu dalil oleh para ulama bahwa orang muslim itu tidak boleh dikuburkan bersama orang-orang musyrik, ya, di satu tempat atau di sisi lain. Ya, artinya harus dipisah. Dan Ibnu Hazm menjadikan dalil ini sebagai hujjah tentang diharamkannya berjalan di atas kuburan dengan memakai sandal. Ya, dan sebagian ulama mengatakan demikian. Jadi ketika ada yang masuk pemakaman itu hendaknya dilepas sandalnya, karena dalilnya sebagian ulama mensahihkan. Ya, sebagian ulama mensahihkan dan sebagian yang lain menyatakan sanadnya jayyid, baik, atau sebagian menyatakan sanadnya hasan, seperti hal yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka dari hadis ini kita dapat memahami bahwa orang kafir, orang muslim tidak boleh disamakan, disatukan pemakamannya, harus dipisah. Dan juga ketika orang masuk ke pemakaman, ya, petunjuk Nabi adalah untuk melepaskan terompah atau alas kaki atau sendal atau sepatu. Hendaknya berjalan di dalam pemakaman itu dalam kondisi tidak beralas kaki atau tidak pakai sendal. Nah, kemudian pada umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki pembahasan posisi jenazah di dalam kubur, ya, beberapa hal yang harus kita pahami bahwa makam para syuhada adalah di medan perang. Jadi ketika ada para sahabat meninggal di medan perang, maka di situ juga dimakamkan. Maka Bapak Ibu mungkin pernah umroh ke medan Uhud, di mana di situ ada pemakaman para syuhada Uhud, kurang lebih sekitar 70 sahabat yang dimakamkan di situ, karena memang tempat proses terjadinya peperangan adalah di tempat mereka dimakamkan atau dekat-dekat Uhud, itu di Madinah. Juga di Badar juga demikian, itu ada makam para syuhada di Badar, ya, kurang lebih sekitar 200 atau 300 km kalau nggak salah dari kota Madinah. Itu ada daerah namanya Badar, sehingga perang yang terjadi di tahun pertama Hijriah
itu juga dinamakan dengan perang Badar. Nah, jadi poinnya yang perlu dicatat juga adalah makam para syuhada adalah di medan perang. Nah, kemudian tujuan pemakaman yang pertama adalah kemudian adalah posisi jenazah di dalam kubur. Kalau posisi jenazah di dalam kubur, ya mungkin ibu-ibu jarang melihat ya, karena sebenarnya tidak boleh untuk ibu-ibu ikut hadir dalam pelaksanaan pemakaman. Meskipun sebagian ulama membolehkan, tapi yang lebih kuat adalah tidak, karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak benar seperti niat dan lain sebagainya. Baik, sedikit pengumuman. Mohon maaf, ibu yang punya mobil warna hijau mungkin bisa digeser sedikit karena menghalangi jalan parkir sebelah. Mohon izin untuk ibu yang punya mobil hijau. Ya, barakallahu. Sudah. Syukran. Ya, kemudian posisi jenazah di dalam kubur itu dibaringkan miring ke kanan. Ya, wajah menghadap ke arah kiblat. Nah, ibu bisa bayangkan bagaimana bentuknya itu. Jadi jenazah ini tidak dibiarkan terlentang menghadap ke atas, menghadap ke langit, tapi dimiringkan ke arah kiblat. Di posisi kanannya yang ditindih. Ya. Dan kemudian diletakkan di liang lahat atau syak. Syak itu artinya adalah ruang yang lebih sempit. Ya, jadi ada lahat. Lahat itu adalah ruangan yang lebih sempit dibandingkan ruangan yang atas. Jadi di dalamnya itu dimasukkan lagi ke ruangan yang lebih sempit. Ya kalau di atas itu kan mungkin bisa dibuka 1 meter kali 2 meter, tapi di dalamnya itu lebih sempit lagi. Ya sekiranya cukup untuk dimasukkan atau muat daripada jasad mayat tersebut. Ini bisa dibayangkan bagaimana sulitnya, bagaimana menyeramkannya tempat terakhir kita nanti di kuburan, ya, tempat yang sangat kecil, yang gelap, tidak ada seseorang pun. Subhanallah. Ya. Nah kemudian ayuhal ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada waktu-waktu yang terlarang untuk menguburkan jenazah. Ada 3 waktu terlarang untuk menguburkan jenazah. Yang pertama, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, 3 ساعات كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. 3 waktu yang terlarang ini di mana Rasulullah SAW melarang kami menunaikan salat di dalamnya atau memakamkan jenazah. Kata Uqbah bin Amir, ketika matahari terbit sampai naik, dan kemudian ketika matahari tegak tengah hari sampai condong, dan ketika matahari beranjak tenggelam hingga tenggelam. Ini 3 waktu yang tidak boleh untuk memakamkan daripada jenazah. Dan 3 waktu ini juga termasuk 3 waktu dilarang untuk melaksanakan sholat. Saya ulangi. Di antara 3 waktu yang terlarang untuk menguburkan jenazah diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, yang pertama adalah
ketika matahari terbit hingga naik. Dan ini tentu durasinya tidak lama ya, karena kalau sudah naik itu tidak masalah. Artinya pas terbitnya sampai beberapa menit kemudian itu tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah ketika matahari pas berada tegak di atas kepala kita, pas matahari berada betul-betul di tengah sampai condong, itu tidak boleh. Karena kalau sudah condong berarti sudah masuk waktu apa itu? Waktu sholat zuhur. Jadi pas matahari di atas belum boleh sholat sampai dia condong sedikit, atau disebut dengan waktu zawal. Dan yang ketiga adalah matahari beranjak tenggelam sampai betul-betul tenggelam. Itu 3 waktu yang tidak dibolehkan untuk memakamkan jenazah. Terus bagaimana di malam hari? Apa hukumnya memakamkan jenazah di malam hari? Ada sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi SAW menceritakan keadaan seorang sahabat beliau yang meninggal dunia. Kemudian dia kafani, atau kemudian dia dikafani dengan kain kafan yang tidak panjang dan dimakamkan pada malam hari. Ini diantara dalilnya dari Jabir bin Abdullah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun ini khilaf di kalangan para ulama. Ya. Di mana hadis ini mengatakan apa tadi? Nabi SAW menceritakan tentang kondisi seseorang sahabat yang meninggal dunia, kemudian dia dikafani dan kain kafan tersebut tidak terlalu panjang dan dimakamkan di malam hari. Maka Nabi SAW mengecap jenazah dikuburkan pada malam hari sampai dia disolatkan terlebih dahulu, kecuali jika seseorang terpaksa melakukan hal tersebut. Jadi dalam kondisi terpaksa ya masih boleh, tapi kalau misalnya tidak dalam kondisi terpaksa, maka sebaiknya mayit tersebut tidak dimakamkan di malam hari. Dan ini perkaranya khilaf di kalangan para ulama. Ya, khilaf di kalangan para ulama hukum memakamkan jenazah di malam hari. Ya, ada yang berpendapat tidak boleh memakamkan jenazah di malam hari. Dan ini pendapatnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dalam suatu riwayat, di mana Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengerjakan hal itu kecuali dalam kondisi terpaksa, dalam kondisi darurat. Dan ada juga riwayat mengatakan bahwa Imam Ahmad tidak sampai mengharamkan, tapi hanya sekedar memakruhkan. Hanya saja memakruhkan. Karena perkataan Jabir radhiyallahu ta'ala di dalam hadis tersebut menggunakan kata zajar, artinya mengecap. Sementara kalimat ini lebih dalam arti pelarangannya daripada kata melarang. Ya. Yang artinya dapat dimaknai dengan apa? Makruh atau dibenci atau tidak disukai. Baik. Kemudian cara menguburkan jenazah. Cara menguburkan jenazah. Yang pertama adalah jenazah dimasukkan dari arah kaki kuburan. Dari arah kaki kuburan. Maksudnya apa? Gimana cara mencontohkannya? Jadi kepala itu diturunkan lebih dahulu melalui posisi kaki.
Ini kadang tidak sedikit yang tahu, atau tidak banyak yang tahu. Ya, jadi kepala itu diturunkan ke kuburan, ke liang lahat, ya, dengan mendahulukan kepalanya dari posisi kakinya. Kedua, membaca Bismillah ala millati Rasulillah. Orang-orang yang berada di bawah tanah atau di bawah kuburan di dalam itu hendaknya membaca doa sebagaimana doanya Nabi SAW. Itu doanya apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan menyebut nama Allah dan di atas millahnya Rasulullah. Millah itu artinya di atas agama. Millah itu artinya di atas din. Itu cara memasukkan jenazah di dalam kuburan. Dengan membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dan yang ketiga adalah diletakkan dengan penuh lembut dan penghormatan. Jadi tidak boleh ya sembarangan. Dan juga harus tahu diri, jangan yang turun itu adalah orang yang lemah. Jangan yang disuruh turun kakek-kakek, sehingga nanti pas nyambut mayatnya roboh. Ya. Dan juga ada sebuah larangan untuk yang turun di liang lahat. Tidak boleh bagi bapak-bapak yang semalamnya berhubungan badan dengan istri. Yang turun untuk menyambut mayat di dalam kuburan tidak boleh seorang yang telah melakukan hubungan badan di malam harinya bersama istri. Ini harus dipahami juga oleh bapak-bapak ya. Kalau dia berhubungan semalam maka dia tidak boleh turun. Gandanya diganti dengan yang lain. Maka itu orang lain atau dari saudara keluarga si mayit itu sendiri. Walaupun sudah mati. Kan tak mungkin juga nggak mandi. Gimana sholat subuhnya kalau nggak mandi? Jadi ceritanya adalah semalam dia pernah berhubungan, itu saja. Baik. Kemudian kita juga akan membahas hukum memperdalam atau memperluas dan juga membaguskan liang kubur. Apa hukumnya? Memperdalam, memperluas, atau membaguskan liang kubur. Mungkin kalau ada yang raja meninggal, kuburannya 10 meter kali 10 meter. Atau dibaguskan, dipasang dulu bangunan di bawahnya, di keramik. Apa hukumnya? Kita bahas dari dalil tentunya. Ada 2 hadis dalam hal ini. Yang pertama dari Hisham bin Amir. Beliau menceritakan lama kana yaum Uhud, ketika perang Uhud selesai, usiba man usiba minal muslimin, terlukalah dari kalangan kaum muslimin yang terluka. Wa asaban nasa jirhan, dan ada juga yang sampai luka-luka. Ya. Maka kami mengatakan, wahai Rasulullah, terlalu berat bagi kami jika harus membuat liang lahat untuk setiap jenazah. Kemudian apa yang engkau perintahkan kepada kami, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, galilah, perluas, perdalam,
dan baguskanlah lubang kubur. Kemudian makamkanlah 2 atau 3 jenazah ke dalam satu liang itu. Dahulukan yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran di antara mereka. Kemudian Hisham melanjutkan, ayahku adalah salah satu dari 3 orang yang dimasukkan ke dalam satu lubang kubur tersebut. Dan beliau yang paling banyak hafalan Al-Qurannya, maka karena itu dia yang didahulukan. Ini kalau kondisinya bahasanya adalah pemakaman massal. Jadi pemakaman massal itu juga tidak sembarangan ya, harus ada etika dan tata caranya. Boleh dimakamkan di satu liang, diperluas ketika itu belum darurat, apalagi misalnya dalam kondisi perang ya. Maka yang pertama kali dimasukkan adalah yang paling bagus hafalannya, paling banyak hafalan. Tapi kalau sudah tidak bisa diketahui mana yang ada hafalannya, atau mungkin semuanya tidak hafal Quran ya, tinggal dipilih siapa yang layak untuk didahulukan. Mungkin kayak di masa-masa Covid kemarin, atau mungkin dalam masa-masa bencana di Sumatera kemarin, ada yang meninggal ditemukan jasad bergelimpangan di jalan dan seterusnya, maka dimakamkan secara massal itu tidak menjadi masalah, langsung semuanya dimakamkan. Kemudian hadis yang kedua dari seorang Ansar, beliau menceritakan, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal Ansar. Kami keluar bersama Rasulullah untuk menghadiri salah satu pemakaman seorang kaum dari Ansar. Ya, seseorang dari kaum Ansar. Wa ana gulamun ma'a abi. Sementara ketika itu aku masih kecil, sehingga aku pun bersama ayahku. Rasulullah SAW duduk di pinggir tiang kubur, lalu berpesan di dalam sebuah riwayat, memberi isyarat kepada sang penggali kubur, dan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, perluaslah bagian kepalanya, perluas juga bagian kedua kakinya. Betapa banyak tangkai buah kurma untuknya di surga. Ini di antara hadis yang menyatakan boleh diperluas bagian kepala dan bagian kaki atau sejajar dengan anggota tubuhnya yang lain. Ya. Tapi sewajarnya. Ya, tapi sewajarnya. Dan sebagian ulama mengatakan secara lahiriah, secara kontekstual, perintah di dalam kedua hadis tersebut memberi pengertian wajib, yakni pendalaman dan perluasan. Artinya apa? Pemakaman itu kalau semakin dalam semakin bagus, karena akan semakin terhindar dari mudarat. Misalnya kalau dangkal ya bisa saja nanti digali sama hewan-hewan buas, ya, atau mungkin tercium baunya. Begitu juga pembagusan lubang atau liang kubur. Jadi baguskan berarti bukan berarti dihias ya. Dibaguskan, dirapikan, disejajarkan, ya. Dan sebagian ulama mengatakan sunnah memperdalam liang lahat, seperti halnya dalam mazhab Syafi'i dan juga yang lainnya. Mengatakan sunnah untuk memperdalam kuburan. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam kedalaman liangnya. Ya, kedalamannya seperti apa? Mereka berbeda pendapat. Yang jelas, ya bisa ditakar ya. Idealnya seperti apa kedalaman makam tersebut? Ketika sudah dalam dan sekiranya aman dari hewan-hewan buas untuk digali, atau dari bau-bau yang tidak sedap. Yang kedua, atau kedalamannya juga tidak terlalu dalam sehingga ya orang akan kerepotan untuk menggalinya dan menurunkan mayatnya dan seterusnya. Maka ini bisa diprediksikan oleh penggali itu sendiri.
Kemudian pembahasan berikutnya adalah pembuatan liang kubur yang sesuai sunnah. Dalam pembuatan makam diperbolehkan dengan cara membuat lahat. Lahat itu artinya bagian kecil, ada ruangan kecil, bagian samping liang kubur. Mungkin ibu pernah melihat ada lahat. Lahat itu ruangan kecil untuk ditempelkan dan dimasukkan mayat di situ. Kemudian dipasangkan batu-batu atau papan sehingga tumpukan tanah yang akan ditimbun nanti itu tidak langsung mengenai badannya, tapi dia tersembunyi di lahat tersebut. Dia aman posisinya di lahat. Ini sunnahnya adalah pembuatan kuburan itu adalah dengan lahat. Ya, kalau memungkinkan, karena ada beberapa daerah tidak memungkinkan. Contohnya mungkin ada yang di daerah-daerah pesisir atau daerah tungkal, daerah yang tanahnya rawa. Di kampung kami itu ibu-ibu, kalau ada orang meninggal, itu pemakamannya menggunakan peti. Jadi dibuatkan dulu peti, diukur sesuai dengan postur mayit. Kenapa? Karena galian tanah untuk memakamkan itu baru hanya sekitar 30 cm sudah keluar air. Allahu Akbar. Ya, coba bagaimana kalau kondisi kita yang kemudian dimakamkan dalam kondisi di dalam lumpur. Karena ada beberapa daerah yang rawa itu kalau digali sedikit sudah keluar air. Sehingga butuh peti untuk menenggelamkan mayat tersebut. Jadi kalau mayat sudah dimasukkan ke dalam peti, baru dimasukkan ke kuburan dan diinjak supaya tidak ngapung. Ya subhanallah. Bagaimana kondisinya? Untuk bayangkan kita dimakamkan di dalam peti, seraya air akan masuk ke tubuh kita dan subhanallah. Ya. Nah, sesuai sunnah pembuatan liang lahat itu dari Nabi, ada sabda Nabi SAW dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, "Lama tuwfiya Nabi SAW kana bil Madinah rajulun yalhat." Ketika Rasulullah SAW wafat, di Madinah terdapat seseorang yang biasa membuat lahat. Dan orang lainnya yang terbiasa membuat parit di liang kubur. Maka para sahabat berkata, kita istikharah dulu kepada Rabb kita, baru kemudian mengirim utusan kepada keduanya, siapa saja dari keduanya yang lebih dahulu datang, kita persilahkan dia yang melakukannya. Kemudian dikirimkan utusan kepada keduanya, sampai pada akhirnya yang lebih dahulu datang adalah orang yang biasa membuat liang lahat. Maka mereka pun membuatkan liang lahat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan sebagian mengatakan sanadnya hasan, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala di dalam kitabnya. Jadi yang terbaik pemakaman itu adalah ada liang lahatnya. Jadi ada ruangan khusus tersendiri untuk si mayit, ya, disembunyikan di situ, kemudian dijaga mayitnya supaya tidak tertindih oleh tumpukan-tumpukan tanah. Dan hadis yang lain dari Amir bin Sa'ad dari Abu Waqqas bin Abu Waqqas dari ayahnya, beliau bercerita, al-hiduli lahdan, buatkanlah liang lahat bagiku, wansibu alayya al-laila nusba kama suni'a bi Rasulullah, dan tutuplah jenazahku dengan bata sebagaimana yang dilakukan terhadap jenazah Rasulullah SAW. Ini di antara bentuk-bentuk pemakaman. Baik, kemudian pembahasan berikutnya
untuk menurunkan jenazah khusus laki-laki. Untuk yang menurunkan jenazah yaitu untuk laki-laki sampai ke lahatnya. Karena apa? Itulah yang berlaku di zaman Rasulullah SAW dan yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Kecuali kalau misalnya ada suatu daerah tidak ada laki-laki, semuanya perempuan. Ketika meninggal seseorang maka tentu wanita lah yang harus terpaksa menurunkan mayat tersebut karena ini dalam kondisi darurat. Kenapa demikian? Jadi alasannya tadi kenapa harus laki-laki? Karena ini yang berlaku di zaman Rasulullah sampai sekarang. Yang kedua karena laki-laki tentu lebih kuat untuk menopang mayat tersebut daripada perempuan. Yang ketiga, karena kalau perempuan yang menurunkan mayat di dalam kuburan, tentu akan mengakibatkan terbukanya salah satu dari bagian tubuhnya di depan laki-laki yang bukan mahram. Dan itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian, siapa yang lebih berhak untuk memasukkan sang mayit ke dalam liang kubur? Ya, tentu jawabannya adalah keluarga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 75, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd fi kitabillah. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat, tentu di sini kerabatnya adalah bapak dan terus garis lurus ke atas, anak dan garis lurus ke bawah, kemudian saudara kandung, disusul orang-orang yang mempunyai hubungan dengan bapak, dan kemudian anak-anak mereka dilanjutkan dengan paman, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Ya. Kemudian disusul oleh anak-anak mereka dari anak-anak paman. Setelah itu orang-orang yang punya hubungan kekerabatan. Ya, ini diantara orang-orang yang paling afdal untuk menyambut mayit ke liang lahat, yaitu dari keluarga terdekatnya. Allah mengatakan orang-orang yang punya hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Dan juga dalam sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib, di mana beliau mengatakan, "Ghasaltu Rasulullah SAW, saya memandikan Nabi SAW, dan aku memperhatikan apa yang biasa ada pada jenazah, tetapi aku tidak mendapatkan satu aib pun yang di dalam jasadnya Rasulullah. Sungguhnya keadaan tubuh beliau sangat baik pada saat masih hidup maupun saat ketika beliau wafat." Ini menunjukkan bahwa yang lebih pantas untuk menyelenggarakan jenazah sang mayit itu sebenarnya adalah kerabat yang paling dekat, kemudian yang berikutnya. Kemudian bagaimana dengan suami istri? Suami bisa mengurus sendiri pemakaman istrinya. Suami berhak untuk mengurus pemakaman istrinya. Kapan? Syaratnya adalah ketika seorang suami boleh mengurus jenazah istrinya dengan syarat jika sang suami tidak melakukan hubungan badan pada malam sebelumnya. Ini. Jika dia melakukan hubungan badan, maka dia tidak disyariatkan baginya untuk mengurus jenazah istri. Yang kita katakan tadi. Termasuk sebagian orang mengatakan meskipun itu juga jenazah orang lain. Baik. Cara memasukkan jenazah ke liang kubur. Tadi sudah ya. Yaitu dari sisi kaki. Dalilnya
dari Abu Ishaq Al-Harith berwasiat agar disolatkan oleh Abdullah bin Yazid. Maka Abdullah pun mensolatinya dan kemudian memasukkannya ke liang kubur melalui bagian kaki kubur. Dan dia berkata ini adalah sunnah. Nah, ini dari hadis ini juga bisa diambil sebuah pelajaran bahwa boleh kita berwasiat agar disolatkan mayatnya oleh orang tertentu. Misalnya saya berwasiat, nanti saya mohon ketika saya meninggal, tolong yang mensolatkan saya fulan. Dan tentu itu jika memungkinkan. Kalau kondisinya tiba-tiba tidak memungkinkan, maka semampunya. Baik, kemudian hukum menabur tanah setelah menutup liang kubur. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mensolatkan satu jenazah, kemudian beliau mendatangi kuburan jenazah tersebut dan menaburkan tanah 3 kali taburan dari arah kepalanya. Jadi ini sunnah ya bagi bapak-bapak yang hadir ke pemakaman, menaburkan tanah 3 kali ke bagian kepalanya, ya, atau menempelkan gumpalan-gumpalan tanah, ya, kemudian bikin gumpalan-gumpalan tanah, kemudian ditempelkan di bagian kepalanya. Baik. Kemudian perkara berikutnya yang perlu dipahami juga adalah amalan-amalan setelah pemakaman jenazah. Apa yang disunahkan setelah proses pemakaman jenazah? Setelah dimakamkan, masukkan ke dalam liang lahat. Yang pertama adalah meninggikan gundukan tanah ukuran sedikit. Jadi dikasih lebih tinggi ya. Di atas pemakaman tersebut tanahnya harus lebih tinggi. Ya, kira-kira sejengkal. Tidak boleh diratakan dengan tanah. Kenapa demikian? Karena itu sebagai tanda juga untuk membedakan, oh ini ada kuburan. Itu diantara amalan yang harus diketahui setelah pemakaman. Bentuk pemakamannya itu harus lebih tinggi daripada tanah biasanya. Yang kedua, hendaknya tanah gundukan kuburan dibuat seperti punuk, yaitu ada ya gundukan, ya, melengkung punuk onta, bisa kita lihat bagaimana punuk onta. Karena itu ada hadisnya secara tersendiri dari Sufyan Tammar. Dia mengatakan ra'aitu qabra Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabra Abi Bakar wa Umar musannama. Aku pernah melihat makam Nabi, makam Abu Bakar dan Umar dibuat gundukan seperti punuk, menggerundung atau membukit sedikit. Kemudian yang ketiga, amalan yang dapat dikerjakan setelah pemakaman yaitu memberi tanda pada makam dengan batu atau benda yang semisal, agar keluarganya yang meninggal kelak bisa dimakamkan di sana. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Al-Muttalib, yaitu Abdullah bin Al-Muttalib bin Hantam. Dia bercerita pada suatu saat Utsman bin Maz'un meninggal dunia. Utsman bin Maz'un ini adalah sahabat pertama kali dimakamkan di pemakaman Baqi'. Namanya Utsman bin Maz'un. Yaitu sahabat yang pertama kali dimakamkan di pemakaman Baqi'. Pemakaman Baqi' ini adalah pemakaman yang ada di seputar Masjid Nabawi sebelah kiri bagian depan. Yang kata Rasulullah, siapa meninggal kemudian dimakamkan di pemakaman Baqi', maka mendapat syafaat di akhirat kelak. Nah, Utsman bin Maz'un ketika meninggal dunia, jenazahnya segera dikeluarkan untuk dikebumikan. Maka Nabi SAW menyuruh seseorang agar membawakan sebongkah batu untuk beliau. Akan tetapi orang itu tidak sanggup membawanya. Maka Rasulullah SAW mendatangi batu itu dan kemudian beliau menyingkirkan kedua lengan bajunya untuk mengangkatnya. Maka Al-Muttalib berkata, orang yang memberitahuku dari Rasulullah SAW tadi menuturkan
seakan-akan aku melihat putihnya kedua lengan Rasulullah SAW untuk mengangkat batu tadi ketika beliau menyisihkan lengannya. Setelah itu beliau membawa batu tersebut kemudian diletakkannya di bagian kepala kuburan Utsman bin Maz'un. Kemudian beliau mengatakan, dengan batu ini aku menandai makam saudaraku. Lantas padanya aku akan memakamkan keluargaku yang meninggal dunia. Ini diantara sunnah ya. Jadi orang setelah meninggal itu sebenarnya cukup dikasih tanda di atasnya, ya, tanda batu atau kayu atau apa, tidak ada boleh menghias pemakaman, ya. Tidak boleh menghias pemakaman. Ya, kalau kita kan dikasih nisan yang bagus, ditulis namanya, itu tidak ada contohnya dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau misalnya bapak ibu mau melihat pemakaman yang sesuai sunnah, silakan lihat pemakaman Baqi. Bapak ibu lihat di YouTube pemakaman Baqi. Sunnahnya seperti apa sih pemakaman? Lihat, begitulah contohnya dari sejak Nabi sampai sekarang. Seharusnya begitu. Bahkan raja-raja di Arab Saudi itu ketika meninggal sama, diperlakukan sama. Karena mereka berpegang teguh dengan prinsip sunnah. Ya, Raja Abdullah yang meninggal beberapa tahun yang lalu, itu raja. Itu betul-betul dipraktekkan pemakamannya sesuai sunnah Nabi. Tidak ada kemudian di keramik, kemudian di semen. Padahal kalau Raja Abdullah mau diperbagus makamnya, mungkin lebih bagus daripada istana yang ada di Indonesia. Mungkin dibuat semegah apa ini? Mungkin dibuat lapisan emas. Orang kaya punya segalanya. Tapi ternyata tidak. Coba kita harus berpikir di sini. Kalau misalnya raja-raja yang ada di Saudi itu lebih beliau tidak mengikuti petunjuk Nabi, tidak di atas dasar ilmu sunnah, maka saya kira makam-makam mereka akan lebih indah, lebih bagus dibandingkan rumah-rumah yang ada di tanah air kita. Mungkin bisa jadi istana semua. Tapi karena tidak ada contohnya dari Nabi, maka makam mereka biasa mengikuti perintah Nabi. Yang diberi gundukan sedikit seperti perempuan taat, karena hanya diletakkan batu saja sebagai tanda di situ ada makam. Nah, inilah sebagian yang tidak memahami sunnah Nabi dalam hal ini, sehingga beberapa saudara-saudari kita itu memaksakan. Ada yang sampai dibangun kuburan orang tuanya, diberi keramik, ya dibangunkan atap, padahal semua ini tidak dibenarkan. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengutus beberapa sahabat dan berpesan, tidaklah engkau menemukan kuburan-kuburan yang dibangun di atasnya kecuali engkau ratakan. Artinya apa? Ya, dakwah mereka kalau jangan sampai memberi hiasan-hiasan bangunan-bangunan tertentu terhadap kuburan, karena itu menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi sebuah tantangan ya bagi kita ya, ibu-ibu ya. Kalau yang sudah ngaji kita ini agak sedikit berat, karena mungkin ada orang-orang tua kita atau keluarga-keluarga kita yang belum paham akan hal ini, maka biasanya mereka bersikukuh untuk tetap memberikan keramik di atas kuburan saudaranya, bapaknya, anaknya, dan seterusnya. Padahal kalau yang lebih pantas untuk dihiasi, kalau itu boleh, tentu makam Rasulullah. Tapi makam Rasulullah tidak ada sama sekali. Itu hanya tanah, gundukan, batu, dan selesai. Baik. Kemudian yang keempat, hendaklah jenazah yang sudah dikubur tidak ditalkin seperti yang dikenal di masyarakat sekarang. Kenapa? Karena hadis yang membahas tentang amalan itu tidak sahih. Tidak talqin di kuburan. Nah, ini sensitif ini ya. Karena sebagian memang mayoritas kalau ada orang meninggal itu ditalqin. Talqinnya di atas kuburan. Talqin itu apa? Talqin itu adalah mengajarkan untuk mengucapkan sesuatu yang kita pandu. Makanya dalam belajar Al-Quran ada istilah talqin. Talqin itu artinya kita mengucapkan, diikuti anak murid. Guru membaca, kita ikuti.
Itu namanya talqin. Nah, talqin itu sebenarnya berlaku pada ketika orang mau meninggal. Makanya Rasul mengatakan laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan orang yang mau meninggal dengan la ilaha illallah supaya mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar akhir kalimat yang keluar dari lisannya sebelum dia terputus nyawanya adalah la ilaha illallah. Kenapa? Karena Rasulullah menjamin man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya di dunia ini adalah la ilaha illallah, kelak dia akan masuk surga. Makanya Nabi, kenapa Nabi begitu getol ya, begitu semangat agar pamannya Abu Thalib sebelum meninggal itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah supaya selamat, meskipun selama hidupnya dia nggak yakin akan perintah Allah dan seterusnya. Nabi hanya berharap orang ini mati dengan la ilaha illallah karena ada jaminan. Nah, mayit yang mau meninggal itu ditalqin, bukan setelah meninggal. Nah, kalau setelah meninggal orang sudah berada di bawah kubur, buat apa ditalqin? Jadi di antara isi-isi talqin itu, wahai fulan, ketika malaikat datang menanyakan, "Marbuka?" jawablah, "Rabbi Allah." Rabbku adalah Allah. Nanti kalau ditanya siapa agama, siapa nabimu, jawablah nabiku adalah Muhammad. Ditanya apa agamamu, jawablah agama adalah Islam. Itu sudah di dalam kuburan. Yang seharusnya ditalqin itu selama masih hidup. Artinya diajarkan. Nah, orang yang meninggal itulah sukanya ditalqin. Maka di sini jenazah yang sudah dikubur tidak ditalqin seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Kenapa? Hadis itu yang adanya talqin setelah meninggal itu hadisnya tidak sahih. Tapi apa yang dilakukan? Cukup berdiri di dekat kuburan atau duduk seraya berdoa memohon keteguhan iman bagi si jenazah serta mohon ampun. Selain itu, ya memerintahkan orang-orang yang hadir supaya melakukan doa. Jadi berdoa ya di kuburan itu, kalau sudah dimakamkan didoakan. Karena Nabi SAW pernah berkata, ya dari Utsman bin Affan, karena Nabi SAW idza farqa min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu la yus'al. Nabi setelah menguburkan jenazah, beliau berdiri di dekatnya dan kemudian mengatakan, mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian ini dan mohonkanlah pula keteguhan untuknya. Keteguhan maksudnya ketetapan supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Karena sesungguhnya dia sekarang itu sedang ditanya. Jadi yang dilakukan setelah pemakaman itu banyak-banyak berdoa. Ya. Baik. Kemudian tata cara menguburkan jenazah. Ya. Ketika sudah dikuburkan tadi, dilepaskan ikatan kafan di kepala dan kakinya. Tidak dilepas juga tidak menjadi masalah. Ini ikhtiari, pilihan. Jadi ikatan-ikatan yang ada di kain kafan itu boleh dilepas, boleh tidak dilepas. Ya, yang salah itu adalah ketika beranggapan kalau tidak dilepas maka akan gentayangan pocongnya. Ini pernah itu terjadi di Jambi dan heboh. Ada orang yang dimakamkan tidak dilepas tali-talinya sehingga orang teriak macam-macam. Wah, itu kayak makamkan binatang saja. Buka itu talinya karena kalau enggak nanti dia gentayangan jadi pocong. Nah, ini tidak benar. Jadi pilihannya boleh dilepas, boleh tidak. Kemudian tutup dengan papan atau tanah. Ini sudah digaji tadi. Timbun hingga membentuk gundukan sedikit. Dan setelah pemakaman disunahkan mendoakan jenazah, mohon ampun dan keteguhan baginya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan hadis. Dan yang dilarang ketika pemakaman apa? Dilarang duduk atau menginjak kuburan. Tidak boleh duduk di atas kuburan orang. Dan juga tidak boleh menginjak-injak kuburan. Kemudian dilarang merusak atau mengotori kuburan. Dan kemudian dilarang menjadikannya sebagai tempat ibadah atau mengkultuskannya. Artinya kita jadikan sebagai kuburan itu ritual untuk beribadah.
Contohnya misalnya ada ritual-ritual tersendiri yang dianggap itu adalah ibadah tersendiri, ya datang ke kuburan baca yasin, ya baca yasin itu di rumah, baca Al-Quran itu di rumah. Kalau di kuburan itu doa. Makanya Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kapan dikatakan rumah seperti kuburan? Ketika rumah tidak pernah dibaca Al-Quran di dalamnya. Karena kuburan memang tidak ada baca Quran. Maka siapa yang rumahnya tidak ada baca Quran, seperti kuburan. Nah itu maksudnya. Maka ketika kita berziarah kubur, ya paling berdoa, ya mengucapkan salam, sudah selesai. Mengingat akhirat, mengingat kematian, itulah tujuannya. Ya, jadi tidak ada ibadah-ibadah tersendiri. Ya, dan ini sering ya kita lihat sebagian saudara-saudara kita bablas di dalam perkara ini. Ya, akhirnya apa? Terlalu memutuskan kuburan. Ya, pada akhirnya menjadikan sebagai tempat rutinitas beribadah, atau menjadikan waktu-waktu khusus untuk beribadah kepada makam fulan. Itu sebetulnya tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Ya, termasuk juga sesuatu yang harus kita sampaikan, bahwa misalnya setiap mau masuk Ramadan, sebagian tuh sibuk tuh ziarah kubur. Ya, katanya izin dulu sama bapak sama ibu, saya mau masuk Ramadan. Tidak ada seperti itu. Ya, kalau mau ziarah boleh, tapi jangan sampai dikait-kaitkan dengan waktu tertentu atau mengamalkan amalan tertentu yang sama sekali tidak ada contohnya dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kita mengatakan kalian ini tidak sayang sama orang tua, tidak. Loh, kita sayang sekali sama orang tua, sayang sekali sama keluarga ibu, sayang sama keluarga meninggal. Ya, tapi bentuk sayangnya kita sesuai dengan bagaimana tata cara Nabi mengajarkan kita. Caranya mendoakan, di dalam sholat kita doakan, setiap mengangkat tangan kita doakan, Rabbighfirli wa liwalidayya, dan seterusnya. Ya, bukan hanya sekedar datang ke kuburan mendoakan. Ya mungkin saja orang yang datang ke kuburan itu dia ingatnya pas ke kuburan itu aja. Selebihnya dia nggak ingat orang tuanya barangkali. Ini antara salah satu yang menjadi ujian bagi kita, bahwa hendaknya kita beribadah sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu yang paling mulia dan paling baik dan merupakan syarat diterima sebuah amal ibadah. Dan sudah kita bahas tadi, bentuk kuburan yang dianjurkan sederhana dan tidak berlebihan. Ya, tidak dibangun megah atau dihias berlebihan. Ya, boleh diberi tanda sekedarnya untuk dikenali saja. Ya, bukan untuk dihias. Ya. Dan penutupnya dalam kesempatan kali ini, para ulama, para ibu, hari ini kita mengantar jenazah ke kubur. Besok bisa jadi kita yang diantar. Yang menemani kita di alam kubur hanya amal-amal soleh kita. Yang mungkin barangkali amal-amal ibunda semua pergi ke kajian seperti ini menjadi penentu pertimbangan kebaikan di akhirat. Maka jangan sampai kita hemat dan irit serta pelit untuk melangkah menuju majelis ilmu. Jangan sampai kita malas-malasan untuk melakukan sebuah amal-amal soleh. Karena bisa jadi langkah-langkah itulah yang menjadi penentu pertimbangannya. Oh, ternyata pasti timbang di akhirat, amal baik, amal buruknya sama ini. Ternyata ada satu amalan yang menjadi penentu. Bisa jadi, oh pas waktu hadir di majelis ilmu di tanggal sekian, di tempat sekian, ketika membahas pembahasan fikih jenazah, itu ada nilai-nilai baiknya, sehingga ketika ditimbang, itulah yang akhirnya memberatkan amal-amal kebaikannya. Maka jangan sampai kita hemat untuk beramal soleh kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, semampunya, baik dari sisi ucapan ataupun dari sisi perbuatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ibadah anggota tubuh kita atau ibadah dengan harta-harta kita. Kalau mampu lagi beribadah dengan ilmu kita.
ilmu-ilmu yang sudah didapatkan jangan sampai hanya pada diri kita, tapi kita usahakan sedekahkan. Bagaimana sedekah ilmu? Ilmu itu sedekahnya dengan mengajar. Sedekah ilmu itu dengan mengajar. Allah Ta'ala alam. Pada kesempatan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan takziah. InsyaAllah Ta'ala. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam. Ustaz, itu kan tali kafan itu ada 7. Kalau misalkan kita berpilihan melepaskan tali kafan itu, tali kafannya bagian kepala sama kaki aja yang harus dibuka, Ustaz. Itu kalau mau dilepas, kalau tidak ada masalah. Tapi kalau yang mau dilepas ya sebaiknya kepala dan kaki. Oh, berarti badannya tidak perlu ya, Ustaz? Tidak perlu. Tidak perlu. Mau dilepas semua juga tidak ada masalah. Ini pilihan. Tapi sebaiknya yang dibuka adalah kepalanya saja atau kakinya. Nah, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi keluarga memberi pengertian pada keluarga untuk merubah kuburan, misalnya orang tua kita yang diberi nisan menjadi kuburan yang menurut aturan, apakah kita abaikan keluarga atau kita ikuti? Baik. Jika sekiranya merubah kuburan tersebut terdapat dampak negatif atau ada mudarat yang lebih besar daripada hanya sekedar maslahat, maka didiamkan tidak menjadi masalah. Cukup menyampaikan sebenarnya kuburan itu satu seperti ini. Tapi kalau misalnya sampai bertengkar, sampai musuhan, ya maka tidak menjadi masalah. Kuburan yang ada sekarang biarkan begitu saja. Ya, apalagi nanti timbul fitnah di masyarakat. Oh itu orang tuanya dibongkar kuburannya sama, ya, dan seterusnya. Kecuali kalau misalnya kuburan tersebut betul-betul mendatangkan mudarat misalnya. Contohnya mungkin orang tua kita ini seorang sepuh, jadi banyak didatangi makamnya, ya, maka itu sebaiknya dirubah ya, supaya tidak menjadi sebuah tujuan orang-orang datang ke situ melakukan ritual-ritual tertentu. Tapi kalau misalnya saudara-saudara kita kalau mampu ya silahkan, tapi kalau misalnya sekiranya dapat memunculkan mudarat yang lebih besar, maka semoga yang ada sekarang ini tidak menjadi masalah karena ketidaktahuan kita saat itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik. Ya, tentu menghadiri pemakaman bagi seorang wanita khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menentang keras, ada juga yang membuat sebuah keringanan. Ya. Di antara dalil yang melarang itu jelas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah SAW, la'ana Rasulullah SAW zuwaratil kubur. Allah melaknat atau Rasulullah melaknat para wanita yang sering mengunjungi kuburan. Dan wanita yang ikut mengiring jenazah juga ada dalam sebuah riwayat Bukhari dan Muslim. Dikatakan bahwa nuhina an ittiba'il janaizi wa lam yu'zam alaina. Kami para wanita dilarang mengikuti jenazah,
namun tidak ditekankan secara keras. Jadi masih ada kelonggaran untuk wanita untuk hadir di pemakaman. Tapi tentu jika tidak hadir itu lebih baik. Dan ziarah kubur juga sebagian ulama membolehkan jika seorang wanita ini ziarahnya tidak sering, karena kalimatnya zuwarat itu artinya sesuatu yang sering dilakukan, orang yang selalu aja berziarah, dikit-dikit ziarah. Tapi kalau sifatnya sekali-kali, sebagian ulama masih membolehkan. Allahu a'lam. Kenapa dilarang wanita untuk mendatangi atau mengiring jenazah ke kuburan? Kenapa? Karena biasanya wanita itu punya hati yang lemah, suka terbawa emosi, yang akhirnya meluapkan perasaannya dengan tangisan yang berlebihan. Kemudian dilarang juga disebabkan karena ditakutkan niyahah. Niyahah itu meratap, menjerit, histeris. Dan juga diantaranya adalah dilarang karena adanya campur baur, menimbulkan fitnah. Karena biasanya kalau pemakaman itu mengguncang perasaan. Kita aja laki-laki kalau datang saudara kita yang dimakamkan, sedihnya luar biasa. Kalau orang tua kita, itu kayak melayang kita. Bapak kita meninggal dimakamkan, kita lihat dimasukkan, itu luar biasa. Nah ini laki-laki ya, bagaimana dengan perempuan? Nah, maka di antara kesimpulan hukum menurut mayoritas ulama, wanita yang ke pemakaman, yang pertama sering ziarah kubur ini tidak boleh. Sering ziarah kubur hukumnya haram. Kemudian ikut mengantar ke pemakaman itu para ulama memakruhkan, bahkan bisa sampai kepada haram jika tidak bisa menghindari kemungkinan negatif yang kita bacakan tadi. Dan sebagian ulama ziarah sesekali untuk ibrah, ambil pelajaran dan tidak meratap, ini diperselisihkan. Meskipun sebagian ulama mengatakan lebih baik ditinggalkan. Maka pendapat yang paling aman, wanita sebaiknya mendoakan yang di rumah, tidak ikut ke kuburan atau pemakaman. Pahalanya insya Allah tetap sampai dengan doa-doa kita. Allahu a'lam. Jelas Ibu? Baik. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apabila kuburan sudah penuh Ustaz, Ya. terus seorang bapak sudah lama meninggal, sudah penuh, ke anaknya ini mau ditimpali kuburan bapak, itu boleh Ustaz? Artinya kuburannya penuh. Penuh. Terus? Jadi yang dibongkar ini kuburan bapaknya untuk anaknya yang baru meninggal. Ya, satu kuburan. Ditindih gitu. Ya, ditindih. Terus jarak berapa lama itu mau ditindih? Boleh apa enggak? Ketika tidak ada lagi tempat yang lain, maka itu tidak menjadi masalah. Ya, tapi kalau masih banyak pemakaman luas, maka tidak menjadi masalah kita makamkan di tempat yang lain. Kenapa? Tidak boleh memaksakan. Pokoknya saya meninggal harus di samping suami saya. Saya meninggal harus di samping bapak ibu saya. Tidak ada seperti itu. Atau yang menjadi kekeliruan juga adalah membuat pemakaman keluarga sendiri. Ya. Jadi ya tidak boleh dipaksakan di suatu kuburan ketika memang masih banyak tempat dan lahan yang lain yang bisa kita fungsikan untuk menjadi makam. Ya, kalau sudah tidak ada pemakaman, penduduk padat, dan kalau misalnya jarak jauh, misalnya, makanya tidak menjadi masalah dikuburkan di situ. Sebagaimana yang juga dilaksanakan di pemakaman baki. Jadi pemakaman baki itu bapak ibu setiap saat ada meninggal.
sifatnya di situ adalah ditimbun. Nah, ditimbun nanti ditimbun lagi. Bahkan ada pemakaman disatukan mayatnya yang sudah lama, yang sudah jadi tulang belulang, itu diangkut kemudian disatukan lagi dengan yang baru. Tentu itu boleh dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam kondisi-kondisi darurat. Tapi ketika masih banyak lahan atau tempat-tempat yang bisa kita gunakan untuk jadi pemakaman, maka sebaiknya masing-masing. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau di dalam pekarangan rumah, karena sudah penuh lahannya, tidak bisa lagi seperti di Jakarta, itu kan banyak di pekarangan rumah. Itu apa diperbolehkan? Gimana hukumnya? Sebaiknya tidak. Ketika masih ada pemakaman yang lain, ya, dan pemakaman umum saya kira masih banyak, ya, Ibu ya. Dan kami sendiri, saya punya program di yayasan kita nanti di Sungai Duren akan membuat pemakaman khusus, ya, dikelola dengan sunnah. Nanti tinggal siapa yang mau dimakamkan di situ, dia mungkin sifatnya tanah ini tanah pemakaman wakaf produktif, artinya untuk pembiayaan kaplingan tanah untuk dimakamkannya kita itu ada dibayar, misalnya satu orang berapa untuk dialihkan lagi kepada pembangunan yang lainnya. Itu nanti akan ada programnya insya Allah. Dan saya kira pemakaman masih banyak ya Bapak Ibu ya, dulu ya. Ya, pemakaran rumah itu tidak baik. Kenapa? Pertama, itu tidak sunnah Nabi SAW. Kedua, ya, kalau ada orang yang mau mendoakan kita itu, siapa yang mendoakan kita? Kalau di pemakaman umum kan setiap orang yang masuk mengucapkan salam, Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian. Nah, kalau di samping rumah kan siapa yang mendoakan kita? Ya, keluarganya kalau ingat. Tapi kalau di pemakaman umum, setiap yang masuk ke pemakaman dia berdoa. Yang melintas di pemakaman dia berdoa. Assalamualaikum darul qaumil mu'minin, keselamatan bagi kalian orang dulu kuburan orang-orang beriman. Ya, nggak seterusnya. Ya. Maka tetap yang terbaik adalah memilih pemakaman umum, bukan pemakaman pribadi yang biasa diletakkan di halaman-halaman rumah. Ya, wallahu a'lam. Kalau kita nginep di situ, misalnya dekat ya, karena terpaksa nggak ada tempat lain untuk tempat saudara, gimana dengan sholat kita? Sedangkan itu arahnya menuju kuburan di situ. Di rumah maksudnya? Iya, di rumah itu ada kuburan. Di situ kita nginep di situ, di situ kita sholat di situ, karena kita nggak tahu kan asing lah di situ ya. Gimana itu? Tidak menjadi masalah selagi kuburannya di luar. Ya. Kalau di dalam masih tidak boleh. Tidak boleh, apalagi dalam masjid. Sebenarnya yang tidak dibolehkan itu adalah konteks hadisnya adalah masjid. Ya. Tapi kalau rumah ada makam di sebelah tidak menjadi masalah. Kalau di depan masjid kuburan, Ustaz? Di depan masjid kuburan Ya, di pekarangan. tidak diperbolehkan ketika tidak ada batas antara masjid dan pemakaman. Maksudnya batas, Ustaz? Hah? Kalau kita sholat di masjid itu ada kuburan samping kiri kanannya gimana Ustaz? Ada batas nggak? Nggak ada batas. Hah? Batas Nggak ada. Satu pekarangan. Tidak boleh. Kalau batas itu dinding, Ustaz? Boleh selagi ini batas masjid, ini batas makam. Tapi ketika tidak ada batasnya antara masjid, misalnya di masjid bagian depan itu masih masuk bagian masjid. Ya. Meskipun di luar, di samping, di depan, di belakang, selagi itu masih masuk ke kawasan masjid, maka tidak boleh. Kalau misalnya ada tembok pembatas, ini bagian masjid, ini bagian makam, maka ini tidak menjadi masalah untuk sebagian para ulama mengatakan demikian. Tapi tidak ada pembatas tanah masjid ya tanah kuburan,
Nah, ini nggak boleh. Jelas ibu? Baik, ada lagi? Cukup ya? Baik, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah tentunya atas kesempatan ini dan kembali berkumpul dalam ruangan ini. Semoga Allah berkahi. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah menerima amal ibadah kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan berkah serta amal-amal yang senantiasa diterima. Dan kita berdoa kepada Allah senantiasa memperbaiki niat-niat dan tujuan kita beribadah. Allahumma aslih lana an-niyata wal dzurriyyata wal amal. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dan sebutkan dengan istighfar, dan membaca kafaratul majlis. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.